Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam tutorial, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mau menjelaskan hal basic atau hal umum ya, yang biasa digunakan umumnya, aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat tutorial di layar desktop ya, maupun di laptop itu bisa teman-teman. Jadi khusus pengguna Windows ya, Linux itu juga bisa, karena dia support Linux, Windows sama Mac. Nah, jadi untuk nama aplikasinya itu adalah OBS. Nah, ini cari aja di Google, ketikkan aja OBS ya, OBS. Nanti ada namanya OBS Studio. Nah, ini Open Broadcaster ya, broadcaster software. Wah, ini teman-teman. Jadi buat broadcast itu pakai ini. Rata-rata umumnya pada pakai ini. Aku dulu waktu buat pengabdian pakainya ini juga. Jadi buat ngelatih training guru-guru atau tenaga pengajar di SMA di Jepara ya teman-teman ya. Waktu masih kuliah waktu itu. Nah, ini tinggal unduh yang Windows ya bagi pengguna Windows, lalu macOS atau Linux. Nah, terus ketika udah diunduh ya, ini tinggal diunduh aja teman-teman. Aku nggak perlu ngunduh karena aku udah download, dan bukan download lagi, jadi aku ngerekam ini sekarang pakai OBS. Nah, jadi setelah diinstal ini contohnya ini jadi kalau aku pengen buka tinggal ketik aja OBS. Nah, OBS Studio ya. Nah, ini lagi ngerekam teman-teman. Ini kalau aku stop ya rekamannya berhenti. Nah, terus ada pertanyaan, gimana bisa muncul kayak gini? Nah, ini contohnya ya. Jadi sebenarnya yang direkam adalah yang di layar ini ya. Sebagai contoh nih, kalau aku hilangkan nanti dia hilang. Ini ya, ini display kan masih nyala nih. Ini aku hilangin, pasti nanti layar hilang. Ini nggak boleh. Nah, ini hilang toh, saya balikin lagi. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu tinggal ditambah. Jadi nanti tiap scan itu bisa scan, dan itu nanti bisa pindah. By scan bisa pindah. Nah, cuman untuk hal basic biasanya kalau aku sih ngajarnya daripada ribet, kita buat satu scan aja. Kalau misalkan modelnya kita itu strict dari awal, nanti gampang diedit di Adobe Premiere atau semacamnya, udah cukup satu scan udah cukup. Nah, terus bagaimana misalkan mau menambahkan kayak misalkan ada media yang mau ditampilkan dan semacamnya. Jadi biasanya aplikasi ini dipakai dengan catatan kalian menggunakan dua layar itu lebih enak. Ini kayak ini contohnya, ini ada display capture 2 ya. Ini kenapa aku hide? Karena aslinya ini ada dua. Jadi aku biasanya kalau ngoding pakai dua layar, sehingga pas lagi ngerekam itu open broadcastnya itu saya taruh di sebelah kanan, jadi nggak kelihatan. Kadang saya ngerekam dua layarnya juga, jadi tinggal pindah-pindah aja gitu. Ini kalau mau nambah di sini ya teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa fitur. Ini application audio capture, ini aku baru tahu juga fitur ini. Cuman kalau dari namanya ini dia mau mengcapture audio dari aplikasi yang sedang running gitu. Ini audio input capture, berarti dari audio. Sebenarnya udah cukup ya, ini kan udah capture ya ini. Ini dari desktop. Ini kalau aku ngeplay lagu, dia akan masuk ke sini juga. Jangan ya, nanti ada, atau dicontohin ya. Nih, tak contohin. Jangan yang kena NCS ya. Jangan yang kena ini copyright, soalnya bahaya. Ini ya. Ini default ya. Sebentar. Nah, ini untuk mengatur gede atau kecil ya. Sama untuk audio di sini ini bisa diatur. Ini suara saya kecil atau lebih gede, nah itu diatur gitu teman-teman. Oke. Nah, terus bagaimana jika mau munculkan foto ya, misalkan kalian punya wajah yang tampan yang ingin ditampilkan. Biasanya tutorial itu kan menampilkan wajah ya. Nah, itu bisa menggunakan ini salah satu fitur di sini. Ini video capture device ya, ini kan ada gambar kamera ya. Nah, ini kayak gini, tinggal di oke. Nah, ini langsung ini keluar nih. Jadi langsung ada ya gambarnya ya. Nah, ini yang pasti laptop kalian harus ada kamera dulu. Nek nggak ada ya cari webcam eksternal. Nanti tinggal pilih ya. Jadi seperti itu. Nah,
itu pilih yang integrated kamera yang udah ada aja. Jadi kalau pengen dikonfigurasi ya silakan. Misalkan pengen di brightness-nya diterangin atau gimana, digelapin, ya itu kan bisa. Terus kontrasnya bisa diatur juga. Jadi saya color gradingnya bisa aja, istilahnya ini fitur color gradingnya ya pada saat rekaman berlangsung gitu. Ini dengan catatan komputer kalian harus kuat ya. Nek kalian nggak kuat, dia rada cepat ini nanti. Biasanya sih gitu. Makanya aku nggak pernah make yang ada gambar videonya kayak gini, nggak pernah. Terus ini ada ini ya. Ya sama nih fitur-fitur color grading sebenarnya sih, sama beberapa pengaturan resolusinya berapa. Nah kalau aku biasanya di oke aja. Nanti kan muncul gini toh. Nah tinggal di drag aja teman-teman. Di drag, misalkan saya posisikan di sini, lalu tinggal dikecilkan. Jadi kayak gini. Nah kayak gitu teman-teman. Gampang ya teman-teman ya. Nah jadi pada saat ngerekam kayak gini ntar muncul halo kan gitu kan. Nah kayak gitu. Nah misalkan bagaimana supaya gambar orangnya transparan. Caranya gini ya teman. Kalau pengen transparan itu berarti kamera harus terpisah. Terpisah, kalau enggak itu kalian punya modul kamera, dimana kamera itu ketika ngambil gambar dia dalam kondisi sudah diedit, dan yang pasti di belakang kalian itu harus sudah apa namanya ya, ada ya green screen ya. Kalau aku biasa sih ngedit di luar, trikinya aku ngedit di luar biar hasilnya lebih bagus. Jadi kita pakai kamera kualitas yang high definition, triknya gitu, arahkan ke kita tapi belakang kita green screen toh. Nanti pada saat itu di Adobe Premiere atau di FX Home itu tinggal kita satukan videonya, nanti tinggal pakai fitur chroma key itu dihilangkan hijaunya jadi transparan, selesai. Nanti jadi cukup orangnya aja, jadi nggak perlu ada background kotak kayak gitu. Jadi kayak gitu. Tapi biasanya aku lihat rata-rata suhu tuh bisa aja teman-teman. Jadi pada saat dia buka open broadcast kayak gini, live gini ya, dia langsung belakangnya transparan. Aku gak ngerti juga ya caranya gimana. Yang pasti kalian harus ya ini fitur ini kalian harus cek lagi. Ini kan tinggal dibuka aja teman-teman. Yang penting standarnya untuk menampilkan gambar itu kita sudah bisa ya di pojok kanan bawah sini. Tinggal lihat yang pro. Jadi seperti itu. Itu misalkan kita pengen menghilangkan gambarnya, ya bisa aja. Jadi pada saat tutorial kadang kan ganggu ya, misalkan masih ada gini, itu bisa kita hilangin. Jadi hilang. Nanti balik lagi. Nah ini hide and show ini bisa di trigger. Kalian bisa setting di sini. Setting, nanti ada hotkey. Ini ada hotkeynya. Nah kalian bisa setting apa namanya, enable preview, studio mode, screenshot, replay buffer, scan, video capture device. Jadi pada saat apa namanya ini start recording, jadi bisa pakai apa namanya key, jadi kayak shortcut tanpa harus. Kadang kan kalau kita nge-play mau buka tutorial kan kita harus buka dulu ininya ya, baru klik start recording di sini. Tapi kan secara otomatis aplikasinya kelihatan. Kita kan maunya tampilannya bersih kayak gini, jadi langsung kita pencet tombol key itu dia langsung rekam. Yang penting aplikasi running di belakang, running di background, jadi nggak kelihatan. Itu trik pertama. Trik kedua, kalian menggunakan dua layar. Jadi open broadcast ini aplikasinya kalian taruh di layar kedua, yang menjadi fokus kamera utama atau menjadi bahan tutorial itu ada di layar pertama. Jadi layar kedua buat aplikasi open broadcast rata-rata gitu. Soalnya aku pernah lihat kayak contoh di beberapa YouTuber sempat ini kelihatan. Jadi pada saat dia lagi ini main gitu toh, open broadcastnya tuh kegeser. Jadi dia ada di layar satunya. Nah jadi ada dua ya teman-teman. Satunya buat ngerekam, terus kita bisa ngontrol layar rekaman kita. Dan ini juga buat streaming bisa teman-teman. Ini tinggal start streaming ya. Jadi nanti tinggal dari YouTube kita dapat URL-nya, cantumkan di sini, kita start streaming, kita langsung streaming di YouTube kita. Jadi streamingnya itu adalah apa yang ada di layar desktop kita. Jadi seperti itu. Ini sederhana ya teman-teman ya. Oke, thank you. Mungkin segini aja tutorial ya. Jadi nggak perlu ribet. Ini karena ini udah bisa cukup buat tutorial menggunakan dua fitur, video capture sama display capture. Jadi seperti itu. Oke, thank you.
Terima kasih banyak sudah menonton. Nanti mungkin untuk pembahasan lebih detailnya nanti ada video selanjutnya ya. Video apa namanya? Part 2 di mana membahas lebih detail beberapa fitur lain. Thank you. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.